Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara, saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita itu dari BBC London di Bandung. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, karena untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI dibuat oleh Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sangat harus menerap hadiah dari Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Wikana itu benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Iya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jika kami mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar yang sangat penting. Begitu, silakan masuk. Penting apa yang Anda maksud? Ibu, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada suku dari berita BBC London di Bandung. Kemudian, kami para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Kita harus membantu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita bangkitkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kekuatan kita yang sekecil ini tidak akan mampu mengalahkan aroma Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah kalian beritahu waktu itu? Apa pendapat kalian pada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa berdiri tegak atas kekuatan sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya,
Para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh secepat itu, Bu. Kita harus memikirkannya secara matang, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan nanti bisa dibahas di sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski dengan berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk mengikuti kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya itu pasangan juga ikut dengan kebaikan. Baiklah, kami akan ikut. Berikan kami waktu untuk berkemas. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, aku akan menjaminkan keselamatan mereka bila mereka berada di Jakarta. Dan aku pula akan menjaminkan proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan besok pada tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya ke Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan bicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksmana Maeda, Baiklah, saya setuju. kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mengganggu malam ini, kami perlu tempat untuk membicarakan rencana pelaksanaan kemerdekaan dilaksanakan besok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksaman Jepang? Kalau begitu, saya akan menjamin keselamatan Anda saat kalian berada di rumah saya. Silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar ini. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Apakah ada kertas untuk Bung Laksamana? Oh baiklah, saya ambilkan.
penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah muatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh mereka yang datang pada saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh menurut bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Karena ini berkat atas bangsa Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Mohatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Berdiri dari sini. Setelah usai penundingan di rumah Laksana Maida, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ini semua berkat Gusti Allah. Jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Apakah kalian sudah merencanakan untuk acara proklamasi besok? Sudah, kami melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya, Bintang Gaya Supratman. Karena belum ada bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, aku lupa. Bagaimana kamu saja yang menjahitkannya? Tapi aku tidak punya kain. Yang aku punya cuma kain warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Itu saja tidak apa-apa, yang penting kita ada niat. Baiklah, Kang, bagaimana kalau kita namakan saja dengan sangsaka merah putih? Baiklah, kita namakan sangsaka merah putih. Ya sudah, Kang, siap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kalau mengerjain ini kita Kalian bangsa ini dengan Kakek Suhud, kalian juga retomator untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Raya. Baik, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting, maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno